Okay, welcome everyone to the class of literary theory and criticism. Today we're gonna learn about psychoanalysis. Kita akan belajar tentang teori psikoanalisa, gitu ya, psikoanalisis. Jadi ini adalah teori pertama yang kita pelajari, gitu ya, yang mengambil dari cabang ilmu lain, yaitu cabang dari ilmu psikologi. Kalau kemarin kan New Criticism itu memang cara menganalisa karya sastra dari apa yang ada di karya sastra itu, gitu ya. Jadi menggunakan metode close reading, membaca betul-betul apa yang ditulis di dalam karya sastra itu. Lalu dengan tidak memperhatikan tujuan penulis, gitu ya, menulis karya tersebut seperti apa, ataupun reaksi pembaca terhadap karya sastra itu, gitu ya. Lalu berikutnya kita juga belajar tentang reader response, di mana kita belajar tentang pembuatan makna atau konstruksi makna itu hanya bisa dilakukan setelah membaca karya sastra, gitu ya. Jadi sebelum karya itu dibaca ya tidak ada maknanya, gitu ya. Dan makna ini nanti berbeda-beda tergantung siapa yang membaca. Lalu juga kapan orang itu membaca, artinya adalah satu pembaca yang sama bisa memaknai satu karya sastra yang sama dengan berbeda, gitu ya, secara berbeda ketika dia membaca di waktu yang berbeda. Artinya misalkan 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun kemudian pasti pengalaman, pengetahuannya sudah bertambah. Nah, itu akan mempengaruhi pemahaman dia, gitu ya, terhadap makna atau konstruksi makna yang dia peroleh dari karya sastra tersebut. Lalu juga kita belajar tentang teori resepsi, gitu ya, di mana sebuah karya sastra ini nantinya mempengaruhi apa yang dimuat penulis, gitu ya, di dalam karya sastra itu nantinya mempengaruhi ada pengaruh atau tidak, gitu ya, bagaimana pembaca ini memahami apa yang ditulis penulis di dalam karya sastranya, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini merupakan teori sastra yang berakar dari psikologi, gitu ya. Nah, psikologi ini merupakan atau psikoanalisis ini muncul pertama kali, gitu ya, dari teorinya Sigmund Freud. Jadi ini ada Sigmund Freud, bacanya Freud ya, bukan Freud. Sigmund Freud. Jadi dia ini adalah physician, gitu ya, psikolog. Dia ini di tahun 1880-an, gitu ya, tinggal di Vienna. Nah, dia ini menemukan banyak pasien, ya, mengobati banyak pasien yang mengalami histeria. Histeria ini seperti gangguan mental yang kadang-kadang ingin marah, gitu ya, imbalance, jadi tidak stabil kondisi mentalnya. Kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang sedih, gitu ya, histeria. Ini kondisi mental gangguan jiwa, gitu ya. Nah, dia ini mencoba mengobati pasien-pasiennya dengan mendengarkan mereka berbicara, gitu. Artinya mereka ditanya, dipancing, lalu apa yang mereka bicarakan ini diperhatikan oleh Sigmund Freud ini, gitu ya. Jadi namanya couch therapy. Couch therapy. Jadi karena ngobrolnya itu di sofa, gitu ya, disebutnya adalah couch terapi. Nah, dari hasil pengobatannya ini, gitu ya, dia menyimpulkan bahwa manusia itu dimotivasi atau dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya, gitu ya. Jadi tindakan mereka itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang mereka sendiri tidak sadar, gitu. Mereka memiliki kesadaran itu, gitu ya. Contohnya adalah misalkan keinginan-keinginan. Jadi misalkan keinginannya ingin menjadi profesor, gitu ya, tetapi dia ini masih SMA, gitu ya. Nah, jadi dari keinginan dari SMA ke menjadi profesor ini kan jauh sekali, gitu ya. Tetapi keinginan menjadi profesor ini sebenarnya sudah mempengaruhi tindakan-tindakan dia yang diambil ketika zaman SMA. Misalkan rajin belajar,
ikut ekstrakurikuler gitu ya, membaca buku dan lain-lain. Tetapi ada juga kesadaran bahwa alam bawah sadar ini seperti ketakutan gitu ya, kebutuhan di sini misalkan kebutuhan jasmani gitu ya, lapar, haus, atau kebutuhan seksual gitu ya. Dan konflik-konflik batin yang sebenarnya mereka sendiri tidak sadar gitu ya. Kenapa mereka tidak sadar? Karena sebenarnya konflik-konflik batin ini sudah muncul dari ketika mereka kecil gitu ya, dari zaman kanak-kanak. Jadi alam bawah sadar kita itu, jadi Freud meyakini gitu ya, alam bawah sadar kita itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa kecil kita gitu ya. Sehingga seiring kita bertumbuh gitu ya, ada yang namanya developmental stages. Jadi dari kita infant gitu ya, infant itu bayi, balita, batita gitu ya, sampai menjadi anak-anak gitu ya, children, lalu nanti menjadi remaja, adolescence, sampai menjadi adult itu ada tahap-tahap pertumbuhan gitu ya. Nah, tahap-tahap pertumbuhan ini di beberapa orang nanti akan terinterupsi gitu ya, atau terganggu. Ada yang mempengaruhi pertumbuhan mental psikologi dari orang ini karena kejadian dia di masa kecil gitu. Jadi kejadian di masa kecil ini akan tetap mempengaruhi dia sampai dewasa gitu ya. Jadi kita membahas di sini ya, sudah mulai menggunakan istilah-istilah yang agak-agak saru gitu ya, tetapi ini kan untuk belajar, jadi bukan tujuannya untuk porno ya. Jadi kejadian-kejadian masa kecil ini gitu ya bagaimana dia mempengaruhi alam bawah sadar kita ketika kita sudah tumbuh dewasa gitu ya. Nah, karena dia ini ada namanya fear, ketakutan akan kehilangan, fear of loss gitu ya. Jadi kehilangan apa gitu ya? Kehilangan misalkan rasa kasih sayang dari orang tua gitu ya, atau misalkan rasa kehilangan genitals, artinya misalkan kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi gitu ya, atau misalkan ketika tumbuh dewasa pertumbuhan seksual kita ada yang terganggu gitu misalkan gitu ya, misalkan dari menstruasi yang tidak lancar gitu ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi gitu ya, dan represi gitu ya. Jadi intinya adalah kejadian kita di masa kecil mempengaruhi tahap-tahap pertumbuhan kita sampai dewasa nanti gitu ya. Sehingga ada satu bisa disebut sebagai, tapi mungkin sekarang sudah tidak ya, tapi zaman dulu ini disebut sebagai kelainan gitu ya, namanya Oedipus Complex. Jadi ini adalah seperti keterikatan anak kepada orang tua gitu ya. Nah, ini anak ini nanti mempunyai keterikatan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Tentu saja anak laki-laki gitu ya, dia akan merasa lebih terikat dengan ibunya. Anak perempuan nanti lebih terikat dengan bapaknya gitu ya. Nah, sehingga ini Oedipus ini diambil dari satu karakter dari legenda Yunani kuno ya. Jadi Oedipus ini naksir atau cinta ke ibunya sendiri gitu ya. Ya walaupun dia tidak tahu. Jadi mirip seperti legenda Tangkuban Perahu gitu ya. Jadi Sang Kuryang ini naksir ke Dayang Sumbi, padahal Dayang Sumbi ini adalah ibunya. Nah, sehingga kelainan ini gitu ya, kondisi ini disebut Oedipus Complex. Jadi bahkan sampai sekarang gitu ya, istilah ini digunakan untuk pasangan-pasangan yang perbedaan umurnya jauh gitu ya. Nah, ini sebenarnya didasari gitu ya. Jadi karena misalkan waktu kecil anak ini tidak mendapatkan perhatian atau misalkan broken home gitu ya. Mohon maaf kalau ada dari kalian yang berasal dari keluarga seperti itu, mohon maaf, tapi ini untuk belajar gitu ya. Misalkan dari keluarga yang ibu bapaknya bercerai, lalu si anak perempuan ini tinggal dengan ibunya. Nah, nanti dia ini akan memiliki ketergantungan gitu ya, atau mencoba mencari perhatian dari ayahnya gitu ya, kan semasa dia tumbuh, semasa dia dari anak-anak remaja ini dia kehilangan figur ayah, sehingga nantinya ketika dewasa dia ini cenderung memilih pasangan yang umurnya jauh gitu ya, yang berbeda jauh, cari-cari gadun gitu ya. Tapi kalau gadun kan itu untuk finansial gitu, itu kan berbeda. Nah, nantinya misalkan ini juga sama di laki-laki gitu ya. Misalkan anak laki-laki orang tuanya bercerai lalu dia tinggal bersama
ayahnya gitu ya. Nah, nanti ketika tumbuh dewasa dia ini akan misalkan naksir ke perempuan yang umurnya jauh lebih tua gitu ya. Seperti itu, kurang lebih. Nah, jadi karena di masa kecil ini dia memiliki kejadian yang traumatis gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun dia tidak sadar dia mengalami trauma, tapi kejadian tersebut gitu ya mempengaruhi tahap-tahap pertumbuhan dia menuju kedewasaan gitu ya, dan masih berbekas sampai dia dewasa gitu ya. Nah, secara psikologi sebenarnya diri kita sendiri sudah mencoba mengatasi itu gitu ya. Ada yang namanya self defense mechanism. Jadi mekanisme kita melindungi diri sendiri gitu ya. Misalkan ketika cara kita mengatasi atau memikirkan lagi gitu ya pandangan kita terhadap kejadian traumatis di masa lalu gitu. Misalkan ketika kecil kita dilecehkan gitu ya oleh saudara yang lebih tua gitu ya, atau oleh tetangga gitu. Nah, nanti ini akan mempengaruhi tumbuh kembang kita menuju kedewasaan gitu ya. Nah, nanti efeknya sendiri gitu ya. Ada misalkan yang ketika dia dewasa dia kembali melecehkan anak-anak gitu ya. Jadi seperti karena dia dulunya dilecehkan, dia melecehkan ketika dia anak-anak itu dilecehkan, dia ketika dewasa dia melecehkan anak-anak gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang nanti dia jadi tidak ingin memiliki anak, tidak ingin memiliki keturunan gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, nanti ini outcome atau hasil dari trauma tersebut tergantung dengan cara kita mengatasi trauma tersebut gitu ya. Ya, kalau tidak salah tadi saya singgung ada developmental stages gitu ya, langkah-langkah menuju kedewasaan itu ada 8 kalau tidak salah. Nah, nanti kalau kita miss di salah satu step-step ini gitu ya, nanti hasilnya menentukan hasil kita seperti apa di dewasa nanti gitu ya. Misalkan ada yang waktu kecilnya anak laki-laki dia di sexual abuse gitu ya, mengalami sexual abuse atau dilecehkan oleh saudara atau tetangga laki-lakinya. Nanti kemungkinan dia akan menjadi gay gitu ya, atau nanti dia menjadi agresif terhadap laki-laki yang lain. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi langkah-langkah kita mengatasi trauma masa kecil gitu ya. Nah, ini ada 3 gitu ya, ada tiga bagian di dalam our psyche gitu ya, di dalam mental kita gitu ya, yang disebut id, ego, dan super ego. Jadi ini bukan dibacanya bukan ID tapi id. Jadi id ini adalah keinginan kita gitu ya. Contohnya tadi keinginan makan, minum, atau keinginan seksual gitu ya, atau keinginan membeli sesuatu gitu ya. Ego ini adalah kepantasan secara sosial gitu ya. Artinya adalah misalkan kita mau membeli satu barang gitu ya. Misalkan mau beli mau beli sepatu. Sepatunya ini harganya mahal ya, langkah-langkah benar gitu ya kalau dia secara psikologis tidak terganggu gitu ya, ya dia akan melakukan hal-hal yang benar. Contohnya ya menabung dulu gitu. Dia tidak punya uang, harganya mahal, dia menabung gitu ya. Tetapi kalau dia ini egonya terganggu gitu ya. Jadi id-nya adalah pengen beli sepatu gitu ya. Egonya karena dia terganggu, dia bisa menjadi mencuri gitu ya, karena dia tidak bisa memproses hal yang benar dilakukan itu adalah menabung terlebih dahulu, tetapi dia ambil cara pintas gitu ya, jadi mencuri. Nah, super ego di sini adalah pembatasan yang kita lakukan gitu ya atas tindakan gitu ya, tindakan yang akan kita ambil ini kita saring dulu berdasarkan apa yang benar atau salah secara moral gitu ya. Tadi mencuri ini adalah perbuatan yang salah gitu ya. Jadi kita membatalkan walaupun misalkan ego kita menyuruh kita untuk mencuri. Oke, aku mau sepatu, aku nggak bisa beli sepatu itu gitu ya karena harganya mahal. Oke, aku curi uang gitu ya. Atau curi barang untuk dijual, nanti uangnya untuk beli sepatu itu. Tetapi super ego kita ini mengatakan kalau itu salah secara moral gitu. Artinya kalau tadi mencuri itu salah secara sosial gitu ya, ya di mata orang gitu ya, secara sosial itu salah. Tetapi kita sendiri secara pribadi mengetahui kalau mencuri itu ya salah, sehingga kita membatalkan tindakan pencurian itu gitu ya. Nah ini nih katanya
imbas dari alam bawah sadar kita gitu ya, id, ego, superego ini pengaruhnya terhadap cara kita mengatasi trauma masa kecil ini sebenarnya tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi kita harus bisa balance semuanya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus ke salah satu saja dari 3 elemen ini, tapi kita harus kita harus memiliki ketiga-tiganya gitu ya. Kalau kita miss di salah satunya, kita akan menjadi ya bisa disebut kelainan mental gitu ya, atau melakukan tindakan yang salah gitu. Nah, sebenarnya self defense ini gitu ya, cara kita mengatasi trauma masa kecil apa saja sih? Misalkan selective perception, atau kita memilah-milah gitu ya, mana sih yang kita anggap benar, kita anggap salah gitu. Jadi walaupun misalkan tadi dianggap secara sosial salah, tetapi menurut kita itu betul. Misalkan membunuh orang yang menjahati kita gitu ya, itu kan secara kriminal, secara hukum salah, tetapi mungkin ada kita punya pembenaran tersendiri terhadap itu. Atau juga selective memory, kita secara selektif, baik itu secara sadar atau tidak sadar, melupakan kejadian-kejadian di masa lalu gitu ya. Biasanya yang sangat traumatik, memang kita tidak ingat, tapi kita masih terpengaruh oleh kejadian traumatis itu, gitu ya. Atau denial, kita mencoba menghindari itu, tidak mengakui gitu ya. Atau displacement, artinya kita tidak merasa di tempat yang salah, misalkan laki-laki gitu ya, tetapi dia merasa dirinya ini, jiwanya ini perempuan gitu ya, sehingga nanti menjadi transgender. Nah, ini ada displacement di situ. Lalu ada projection, artinya kita memposisikan diri kita melalui orang lain gitu ya. Jadi atau kita ketika memberikan nasihat kepada orang lain gitu ya, kita mengkonstruksi nasihat itu dari pengalaman kita sendiri, itu namanya projection. Misalkan kalau kita dari keluarga yang misalkan tadi broken home itu tadi, nanti ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain gitu ya, akan terpengaruh oleh hal-hal itu gitu. Jadi misalkan karena broken home, dari harus bertahan hidup dari kecil dengan oleh sendiri gitu, harus bekerja sendiri dan lain-lain, nanti ketika melihat orang lain gitu ya yang mengalami kejadian serupa gitu ya, cerita hidup yang serupa, dia akan lebih berempati gitu ya. Lalu juga regression, jadi lebih agresif gitu ya. Ini juga nanti salah satu, misalkan ketika waktu kecil dilecehkan gitu ya. Jadi ketika dewasanya dia menjadi frigid gitu ya, artinya tidak memiliki nafsu seksual terhadap lawan jenis gitu ya. Itu bisa menjadi seperti itu. Atau juga fear of intimacy, ya sama, jadi tidak bisa berhubungan seksual nantinya. Atau juga ketakutan mati gitu. Jadi misalkan waktu kecil orang tua kita meninggal karena kecelakaan pesawat. Nanti sampai dewasa kita tidak akan berani untuk naik pesawat gitu ya. Jadi lebih memilih jalur darat gitu ya, atau juga kebalikannya, kalau orang tua kita meninggal di kecelakaan lalu lintas gitu ya di mobil, nanti kita akan takut naik mobil, sama sekali tidak mau gitu ya. Lebih prefer naik motor walaupun jaraknya jauh gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kita lanjut. Nah, teori psikoanalisis ini gitu ya digunakan juga di sastra gitu ya. Jadi karya sastra itu dianggap seperti mimpi. Artinya adalah alam bawah sadar kita yang mengekspresikan rahasia-rahasia yang sebenarnya kita sendiri tidak sadari gitu ya. Keinginan atau keraguan gitu ya dari si penulisnya. Jadi kalau kalian menjadi penulis, bisa dianggap gitu ya, apa yang kalian tulis itu merupakan cerminan alam bawah sadar kalian gitu ya. Nah, kita sebagai kritik sastra ya, kritikus sastra gitu ya, kita melihat misalkan karakter-karakter di dalam karya sastra seperti orang sungguhan yang memiliki karakteristik psikologi gitu ya. Artinya orang ini bisa merasakan senang, bahagia, trauma gitu ya, dan lain-lain. Jadi sehingga karakter ini juga sering dianggap sebagai cerminan dari penulisnya gitu ya. Jadi kalau misalkan penulisnya ini merupakan, tapi biasanya cerminan di sini selalu berbalik ya. Jadi kalau kalian bercermin, tangan kalian itu nanti dicermin munculnya di kiri gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di karya sastra gitu ya, karakter ini dianggap sebagai cerminan dari
penulisnya. Jadi kalau misalkan karakternya ini very sexually liberated, jadi dia melakukan seks bebas dan lain-lain. Contohnya di Sex and the City ada karakter namanya Samantha Jones gitu ya. Nah, ini misalkan bisa dianggap sebagai penulis dari novel Sex and the City ini, si Candace Bushnell merupakan dia sebenarnya memiliki insekuritas gitu ya, tidak atau merasa tidak menarik bagi lawan jenis sehingga dia memunculkan keinginannya untuk menjadi perempuan yang ditaksir oleh laki-laki melalui karakter ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kita melihat atau melakukan memberlakukan karakter seperti orang gitu ya yang punya pergerakan senang, bahagia, trauma gitu ya. Jadi trauma dari masa kecil si karakter ini nanti mempengaruhi kejadian-kejadian yang akan dia alami ketika dewasa gitu ya. Poin-poin penting dari psikoanalisisnya Freud gitu. Jadi kalau kita menggunakan satu teori, kita harus menentukan teorinya siapa yang akan kita gunakan. Jadi bukan hanya nama teorinya, tetapi pencetus dari teori tersebut siapa yang akan kita gunakan. Contohnya kemarin di teori resepsi mau menggunakan Stuart Hall misalkan, atau di teori kritisisme mau menggunakan C.S. Eliot gitu ya. Nah, di sini di teori psikoanalisis kita mau menggunakan teorinya Freud misalkan. Nah, apa saja yang harus kita ketahui gitu ya, nanti adanya mental konflik. Jadi sesuatu yang tidak selesai gitu ya, perdebatan emosi yang tidak selesai itu nanti akan mempengaruhi tindakan-tindakan dari karakter. Atau juga perasaan bersalah gitu ya. Misalkan waktu kecil karakter ini tidak sengaja mencederai saudaranya sehingga saudaranya jadi memiliki keterbatasan fisik gitu ya. Nah, ini pastinya akan mempengaruhi hubungan adik kakak ini sampai mereka dewasa gitu ya. Nah, kita ini harus melihat konflik tersebut yang menyebabkan gitu ya. Jadi teori ini adalah teori cause and effect. Jadi ada sebabnya aja, suatu kejadian sekarang itu pasti ada sebabnya di zaman dulu gitu ya. Contohnya adalah trauma-trauma masa kecil atau kehidupan keluarga gitu ya. Tadi contohnya misalkan dari keluarga broken home atau konflik seksual. Jadi misalkan dia laki-laki tapi dia tertarik kepada laki-laki. Nah, itu merupakan konflik mental gitu ya, mental konflik gitu ya. Atau juga fixation, artinya adalah dia tadi sudah saya jelaskan juga perempuan gitu ya, perempuan muda tetapi dia lebih suka ke laki-laki yang umurnya jauh di atas dia. Nah, ini merupakan harus dicari juga kenapa gitu dia sampai karakter ini sampai pada keinginan yang seperti itu. Dilihat latar belakangnya seperti apa, kejadian yang dialami waktu kecil seperti apa gitu ya. Nah, biasanya materi-materi psikologi seperti ini gitu ya di dalam karya sastranya itu tidak gamblang dijelaskan. Jadi biasanya tersembunyi. Mungkin dia menggunakan metode flashback, misalkan menceritakan kejadian di masa lalu, di masa kecil. Tetapi nanti muatan-muatan yang memicunya ini biasanya tidak diceritakan secara gamblang gitu ya. Misalkan walaupun ada juga sih misalkan dia mengalami pelecehan atau pemerkosaan gitu ya. Biasanya nanti pemerkosaannya secara gamblang tetapi efeknya yang secara tersembunyi. Jadi kita harus melihat juga. Nah, ini digunakan juga metode close reading sebenarnya. Jadi misalkan diungkapkan dalam bentuk simbolisme. Jadi misalkan contohnya ada seorang penulis namanya Sylvia Plath gitu ya, dia menulis, ya ini kebanyakan menulis puisi tapi dia menulis hanya satu novel namanya judulnya The Bell Jar. Nah, The Bell Jar ini selama satu novel ini dia sebenarnya mensimbolisasikan apa? Maksud dari Sylvia Plath ini menggunakan simbol The Bell Jar ini dari awal sampai akhir novelnya ini apa gitu ya. Di situ nanti kita bisa ungkapkan. Atau misalkan karakter misalkan pengalaman-pengalaman dia gitu ya disebarkan ke dalam beberapa karakter. Jadi bukan hanya ke dalam satu karakter, itu namanya condensation ya. Jadi misalkan pengalaman dia di waktu kecil gitu ya, pengalaman
orang tuanya bercerai, nanti digambarkan di karakter A. Lalu misalkan pengalaman dia dilecehkan oleh sepupunya, digambarkan di pengalaman di karakter B gitu ya. Nanti pengalaman dia fixation-nya kepada orang tuanya, nanti dia digambarkan di karakter C gitu ya, kepada misalkan anak laki-laki kepada ibunya, itu digambarkan di karakter C. Nah, seperti itu. Itu namanya condensation. Lalu juga ada displacement, artinya kita mencoba mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya melalui penggambaran orang lain, melalui kebalikannya. Misalkan ada bukunya Voice Erase ya, jadi dia ini seorang gay gitu ya, yang orang tuanya ini karena orang tuanya ini Kristen gitu ya, mencoba mengobati anaknya ini dengan memasukkan ke klinik gitu ya. Padahal kan itu dilakukan terapi-terapi. Nah, di sini ada konflik-konflik seperti itu, konflik batin artinya gitu ya. Jadi ketika menggunakan teori psikoanalisis, kita harus bisa mengungkapkan apa yang tidak dimaksudkan penulis di dalam bukunya, gitu ya. Jadi kalau apa yang dimaksudkan itu kan nanti terlihat secara jelas, gitu ya. Nah, yang tidak jelasnya ini harus kita ungkapkan, gitu ya. Apa yang ada di alam bawah sadar penulis ini ketika menuliskan cerita ini, gitu ya. Harus kita ungkapkan. Jadi nantinya tentunya kita harus bisa melihat mana yang disensor, mana yang dibuang, mana yang tetap muncul gitu ya dari pengalaman penulisnya. Nah, ini tipe-tipe pertanyaan yang biasanya muncul gitu ya. Apakah ada kelainan-kelainan Oedipus kompleks itu tadi? Misalkan apakah ada laki-laki karakter perempuan muda yang naksir laki-laki umurnya yang jauh di atasnya, begitu juga sebaliknya gitu ya. Apakah ada simbol-simbol yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan kejadian tertentu gitu ya. Apakah kejadian ini nantinya atau misalkan tindakan si karakter ketika dewasa gitu ya, apakah ada kelainan baik itu kelainan secara seksual atau kelainan secara kriminal gitu ya. Apakah ini didasari oleh kejadian trauma dia di masa kecil gitu ya. Ini tipe-tipe pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Ini ada kalau kalian mau membaca lebih lanjut atau menggunakan teori psikoanalisis di dalam skripsi atau tulisan ilmiah kalian, nanti bisa membaca buku-buku ini, gitu ya. Lalu selain Freud, gitu ya, ada juga pencetus teori psikoanalisis yang lain, yaitu namanya Carl Jung. Ini juga sebenarnya muridnya, kalau saya tidak salah, gitu ya. Jadi dia ini mencoba menarik benang merah, gitu ya. Jadi antara orang-orang atau karakter-karakter itu ada benang merahnya gitu ya. Tidak hanya pengalaman itu tidak hanya unik dimiliki satu orang, tetapi juga nantinya bisa dialami oleh orang lain sehingga bisa digunakan misalkan untuk menolong atau mengobati orang lain gitu. Jadi namanya adalah archetype. Jadi archetype ini sesuatu yang sama gitu ya. Jadi misalkan karakter-karakter memiliki kesamaan sehingga bisa dicari tahu dari kesamaan itu apa gitu ya yang latar belakangi kesamaan itu. Jadi a pattern of behavior. Kalau misalkan waktu kecilnya dia mengalami keluarganya broken home, ibu bapaknya bercerai, nanti dewasanya akan mengalami ini. Misalkan tadi naksir ke orang yang umurnya jauh gitu ya. Nah, ini bagaimana, apakah bisa dikurangi atau tidak, bisa dirubah atau tidak gitu ya. Nah, ini berfungsi di situ gitu ya. Lalu ada juga yang namanya the shadow, the anima, the animus, and the spirit gitu ya. Jadi ini merupakan sisi-sisi dari orang gitu ya. Nah, nanti ketika dia mengalami trauma di masa kecil, sisi mana yang akan muncul gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut gitu. Jadi biasanya teorinya Jung biasanya disebut Jungian. Jadi kalau Freud disebutnya Freudian, Jung ini biasanya disebut Jungian. Jungian. Jadi apakah ada gitu ya, misalkan satu penulis banyak karya gitu ya, dari karya tersebut apakah ada benang merah
yang melatar belakangi yang dilatar belakangi oleh pengalaman psikologi dia gitu ya. Biasanya sama juga melalui simbol gitu ya. Misalkan di karya-karya Fitzgerald gitu ya, ada simbol-simbol tertentu. Misalkan karena Fitzgerald banyak menulis tentang Jazz Age gitu ya. Kenapa banyak menggunakan seperti Great Gatsby gitu ya. Ternyata ciri-ciri di novel Great Gatsby juga ditemukan di novel-novel dia yang lain gitu ya. Ada apa di situ. Jadi biasanya kita kaitkan simbol-simbol yang kita temukan di karya sastra, kita kaitkan dengan mitos-mitos gitu ya. Jadi simbol ini untuk mencerminkan apa gitu ya. Pertanyaan yang digunakan biasanya gitu ya, misalkan karakter protagonis ini apakah sesuai dengan hero. Jadi karakter hero. Hero itu kan punya karakteristik gitu ya. Misalkan dia karakternya baik, pemaaf gitu ya. Atau misalkan hero seperti Robin Hood. Robin Hood itu kan mencuri, kita mencuri perbuatan yang baik, yang jelek, tetapi hasil curiannya ini dia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Jadi ada kebaikan yang melatar belakangi perbuatan buruk dia gitu ya. Nah, seperti itu yang mencoba diungkapkan gitu ya. Atau misalkan perjalanan dari biasanya misalkan tadi sudah saya jelaskan sedikit karakter misalkan karakternya ini misalkan penulisnya dia merasa minder gitu ya, dia merasa tidak cantik sehingga dia minder dari kehidupan aslinya, tetapi dia menulis karakter atau novel dengan karakter yang perempuan penggoda gitu ya. Nah, ini di sini merupakan jadi biasanya karakter perempuan itu bisa didefinisikan ada misalnya namanya great mother atau nurturing mother gitu. Jadi ibu-ibu yang perhatian, tipe atau karakter ibu yang perhatian terhadap anaknya, atau ada kategori whore atau pelacur gitu. Jadi perempuan-perempuan murahan yang menggoda karakter laki-laki gitu ya, atau misalkan bahkan merebut pasangan dari karakter lain gitu ya, atau juga destroying angel. Jadi dia terlihat baik tapi sebenarnya dia licik atau jahat gitu ya, atau misalkan perempuan penyayang. Jadi banyak tipe-tipe ada tipe-tipe kategori gitu ya karakter. Nah, nanti karakter ini masuk kemana gitu ya. Apakah apakah penggambaran karakter itu merupakan cerminan dari penulisnya gitu ya. Ini beberapa sumber-sumber lanjutan yang bisa dibaca kalau kalian mau menggunakan teorinya Jung gitu ya. Biasanya Jung itu digunakan untuk membaca buku-buku sastra populer gitu ya. Jadi sastra-sastra baru biasanya digunakan teori Jung. Kalau misalkan Freud itu biasanya fokus ke id, ego dan superego, atau ke developmental stages-nya. Jadi ada teman saya waktu S1 dia menganalisa buku atau novel The Perks of Being a Wallflower yang ada filmnya juga yang mainnya Noah Lerman. Nah, dia karakternya Noah Lerman ini mengalami dia canggung gitu ya kalau berada di situasi sosial, dia itu canggung, minder gitu ya, tidak pandai bergaul, jadi antisosial gitu ya. Nah, teman saya ini mencoba melihat karakter dia ini kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya. Ternyata dia waktu kecil dilecehkan oleh tantenya gitu ya. Lalu dari hasil lecehan itu karena dia dilecehkan gitu ya, dari dia dilecehkan sampai dia dewasa ini efeknya apa sudah terlihat gitu ya. Lalu nanti dalam pertumbuhannya, dalam developmental stages atau tahap-tahap pertumbuhannya, berarti ini ada yang miss. Dari 8 itu ada yang miss. Nah, di bagian mana yang miss di dalam novel ini digambarkan melalui apa gitu ya, seperti itu. Jadi sama metode dari menggunakan psikoanalisis ini, metodenya close reading. Jadi kita membaca gitu ya. Kita juga
apa yang kita ketahui tentang kondisi psikologis penulisnya juga itu sangat membantu gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Saya sendiri ya di Zoom. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Terima kasih sudah